Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Cinta Allah adalah Tritunggal. Kita menerima dan mengalami kasih Bapa melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Yesus memberitahu murid-muridnya, barang siapa mengasihi aku akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersamanya. Saudara-saudari, tempat tinggal yang datang untuk hidup di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dengan menerima kasih Tuhan, kita mengalami kehidupan Tritunggal Maha Kudus di dalam diri kita. Betapa menakjubkan, melalui sakramen-sakramen dan kepatuhan kita pada perintah-perintah Allah, kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita, yang memotivasi kita, yang memungkinkan kita untuk melimpahkan kasih-Nya kepada setiap orang yang kita jumpai. Hubungan kita dengan Tritunggal Maha Kudus adalah yang memampukan kita untuk menaati perintah-perintah-Nya dan menjunjung tinggi perjanjian yang baru dan abadi yang ditetapkan Allah Bapa melalui Kristus Putranya. Saudara-saudari, Yesus menyampaikan kepada kita dengan jelas bahwa kita tetap berada dalam kasih Tritunggal ini ketika kita mentaati perintah-perintah-Nya. Kristus memberikan jawaban atas perintah terbesar dengan mempersatukan 10 perintah Allah dan menyempurnakannya dengan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang terbesar dan yang pertama. Yang kedua, sama seperti perintah itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum dan kitab para nabi bergantung pada kedua perintah ini. Ketika kita berusaha untuk mencintai Tuhan di atas segalanya dan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, kita mematuhi seluruh ajaran perjanjian lama, hukum dan para nabi. Hukum yang baru adalah hukum kasih, dan kita dipanggil untuk taat pada kasih. Ketika cinta kita aktif, itu menghasilkan buah cinta. Ketika kita mempersembahkan karya amal dan belas kasih, kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ketika kita pergi ke sakramen rekonsiliasi, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah karena kita bertobat dari hal-hal yang memisahkan kita dari Kristus dan menegaskan keinginan kita untuk patuh pada perintah-perintah Allah dan tetap berada dalam kasih-Nya. Sebelumnya, dalam perjamuan terakhir, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid. Dalam bacaan kali ini, Yesus memberi mereka sukacitanya, sehingga sukacita mereka sempurna. Karunia ketaatan yang sejati adalah sukacita Kristus. Ketika kita menerima kasih Allah dan tetap berada di dalamnya dengan mentaati perintah-perintah Allah untuk mengasihi Dia dan sesama, kita mengalami sukacita. Yesus melengkapi sukacita kita karena Ia adalah tujuan sejarah umat manusia, pusat kerinduan jawaban atas segala kerinduannya. Saudara-saudari, Santo Paulus ke-6 menulis tentang pertukaran penuh sukacita antara Bapa dan Putra. Di sini ada hubungan cinta yang tidak terkomunikasikan, yang diidentifikasi dengan keberadaannya sebagai Putra dan yang merupakan rahasia kehidupan Trinitas. Bapa terlihat di sini sebagai satu, yang memberikan dirinya kepada Putra tanpa henti,
dalam luapan kemurahan hati yang penuh sukacita. Dan Putra terlihat sebagai Dia yang memberikan dirinya dengan cara yang sama kepada Bapa dalam luapan rasa syukur yang penuh sukacita dalam Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, ledakan kemurahan hati dan rasa syukur yang menggembirakan ini meluap kepada diri kita melalui berdiamnya Roh Kudus. Kita berbagi dan mengalami sukacita Tuhan dengan cara ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati